Anaknya. Saling dulu. Saling. Pinternya. Pinter. Iya. Saya kan Iya. Loh, kok bisa, Mbak? Soalnya mertua saya nggak setuju anaknya nikah sama saya, soalnya beda derajat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat para sahabat Nisa dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semuanya masih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, disehatkan badannya, dan juga dimudahkan juga dalam segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Oke, Ndi, jadi mengingat beberapa informasi dari warga ataupun subscriber kita juga dia yang berada di tempat ini, yang mana di tempat ini katanya terdapat salah satu wanita yang hidupnya itu sendiri dengan anaknya Iya betul. Dan sampai berbes mili, Pak, kalau dengar ceritanya itu. Maka dari itu kita akan coba satelin dan kita akan coba cari tahu apakah benar apa yang dikatakan daripada warga dan subscriber kita Betul. mengatakan seperti itu. Kasihan mas saya gitu. Jadi Ya sudah. rasanya kita lihat sendiri aja. Iya betul. Ya sudah, kita coba akan cek dan apakah benar cerita ataupun laporan dari warga ini memang betul adanya seperti itu ya dia. Ya sudah, namun sebelum kita lanjut langsung mendekati ataupun melihat suatu lokasinya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan eksplorasi ataupun penelusuran malam ini diberikan suatu kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sudah, kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ila hadrati khususan li arwahi Syekh Abdul Qadir Jalani wal Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Ya sudah, kita coba samperin dan kita coba cari tahu di mana lokasinya, Ayo. Ya Allah. Kalau dari perkataan subscriber juga, itu kan nggak ada pencahayanya, katanya cuman pakai saya sentir apa ya, lilin aja gitu loh. Ya, mudah-mudahan saja kita ketemu lokasinya ataupun tempatnya. Dari tadi kan kita muter-muter nyari nggak ketemu. Nah itu. Dari ceritanya Itu di sebelah situ ada cahaya, apa itu, Pak? Hah? Apa itu? Coba kita deketin. Kata dari subscriber juga sih bilangnya kayak gitu, Pak, pakai pencahayaan lilin ataupun sentir lah, itulah. Jadi, Iya, kita coba. Kalau misalnya benar itu sih alhamdulillah kita menemukan itu, Pak. Iya. Jadi kita nggak sia-sia jauh-jauh kayak gitu ya. Jadi kita tahu sendiri gitu, Pak. Jalannya susah juga, Tapi mudah-mudahan ini lah, Pak. Iya. Ya kayaknya benar, Pak. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu ya Mas. Oh, perkenalkan.
Eh, Saya Andi. saya Kang Farhan. Ini aslinya Ini anak saya. Oh, anaknya. ini pinter ya. Salim dulu. Salim. Pinternya. Pinter. Jadi kayak gini, Iya. saya kan di sama orang subscriber ya, Mbak. Iya. Mendatangi, mendatangi mbaknya yang dibilang sama subscriber kita, katanya mbaknya itu hidup sendiri di sini sama anaknya, apa betul? Benar Mas. Jadi gini awal mulanya saya itu diusir sama mertua saya. Loh, kok bisa, Mbak? Soalnya mertua saya nggak setuju anaknya nikah sama saya, soalnya beda derajat gitu. Jadi begitu awal mulanya. Jadi selama kami keluar dari rumah mertua saya lontang-lantung di jalan, kadang tidur di pos, kalau nggak di masjid. Nah, terus si anu ibaratnya mbaknya nyampe ke sini tinggal di sini kayak gini. Oh, Itu jadi gimana ceritanya awalnya? awalnya tuh pas saya lagi tidur di masjid ada seseorang, mungkin dia tiba melihat saya dan anak saya gitu. Nah terus dia menawarkan saya suruh tinggal di sini, kan dia punya sawah. Oh ini termasuk Ini belakang kan sawah, ini taman punya dia. Kata dia saya suruh ngurusin gitu. Kalau makan aja paling kadang dikasih sama yang punya. Oh, yang gitu. punya tanah ini. Iya, yang punya tanah ini. Tapi sudah lama, Bu, tinggal di sini, mohon maaf. Baru 4 bulan cuma. 4 bulan. Berarti di sini sambil ngurusin tanah. Iya, sambil ngurusin pakan ternak, pakan ikan, sama sambil Bajunya. pannya. Kenapa nggak menawarkan itu orang? Dia pernah menawarkan saya suruh tinggal di rumahnya, tapi saya nggak mau, Mas. Loh, kenapa? Justru kan malah enak loh, Mbak. Saya takutnya trauma dalam kejadian yang diusir sama mertua saya gitu, Mas. Jangan maaf ya, jangan jadi menangis ini. Nggak apa-apa, Mas. Soalnya ini Lah, ibunya kan diusir sama mertuanya. Apakah suaminya itu tidak karena suaminya melarang atau apa gitu? enggak, suaminya nggak marah, nggak apa. Soalnya suaminya udah dijodohin sama orang lain yang sama-sama sederajat gitu. Sama-sama kaya, Wak. Kayak gitu. Tidak punya keluarga atau orang tua gitu, Mbak. Saya udah nggak punya siapa-siapa, Mas. Orang tua saya udah meninggal Semuanya. Maaf ya, Mbak. Saya cuma sebatang kara, paling cuma sama anak saya. Makanya saya mending tinggal di sini, nggak Oh iya. kemana-mana. Lupa apa sebelumnya ya, Mbak. Namanya siapa ya? Lupa. Hana, Mas. Saya. Ini putranya namanya siapa? Fikri, Mas. Oh, Fikri. Iya. Kayak Fikri. Berapa tahun udah? Berapa tahun usianya, Mbak? 4 tahun. 4 tahun. Wah, Kasihan ya. Kayak Fikri ya. Iya, Mas. nah, ini tinggal di sini sudah berapa lama, Mbak? Baru 4 bulan, Mas. 4 bulan ya, 4 bulan. Dengan kondisi seperti ini, adakah sesuatu hal yang pernah, mohon maaf ya, mungkin ada penampakan atau apa gitu, Mbak? Semenjak saya tinggal di sini, kalau saya sendiri belum pernah melihat. Tapi kalau anak saya mungkin kadang sering bermain, tapi nggak tahu, nggak tahu sama siapa, anak sendiri Oh, gitu. cuma kayak ada yang Ngajakin gitu. main. Oh, pernah bercerita jadi adiknya. Iya, paling cuma nunjukin doang gitu. Kalau dia ada temennya gitu bilangnya. Tapi kalau saya sendiri belum pernah. Belum pernah sampai sekarang aja. Sampai sekarang belum pernah. Iya, iya. Tapi memang yang kita rasakan di sini suatu energinya itu memang negatif sebenarnya, Andi ya. Iya, lumayan. Cuman tapi kan ini apa
Lantas kenapa Mbak berani tinggal di tempat ini, Mbak? Habis mau gimana mas? Soalnya terpaksa tinggal di sini. Soalnya udah nggak ada tempat tinggal lagi sih selain di sini. Oh iya ya. Bagaimana Makan ini aja ya? cuma paling dikasih gitu. sama yang Punya tanah tanah ini gitu. berarti di sini sambil kerja ataupun apa? Kalau di sini ya mungkin sambil kerja kadang sebulan dibayar cuma 500.000 Sama yang punya tanah ini. Baik juga yang punya tanah yang Alhamdulillah ya mas. Menemukan orang yang orang yang baik. baik kepada Mbak Hana. Iya. Ibaratnya walaupun Mbak Hana Mungkin terpaksa bukan ya, orang terpaksa tinggal di sini gini ya. Iya terpaksa sih mas. Berarti sambil merawat kolamnya, Kolam sama sawah gitu. kesehariannya Mbak Hana ya. Jadi seperti ini teman-teman, sedulu daripada Cakra Misteri, tempat tinggal daripada Mbak Hana dan juga Dek Fikri ya. Dek Fikri teman-teman. Jadi Sayanya juga sama Lilin ya Mbak Hana. Iya sama lilin seadanya sih mas. Mbak Hana ini teman-teman diusir daripada mertuanya yang pernah Mbak Hana itu menikah dengan suaminya gitu. Jadi sekarang itu Mbak Hana tinggal di sini berdua selama 4 bulan ya. 4 bulan dengan anaknya. Ini tentunya menjadi suatu Kasihan anaknya dingin kedinginan ya kan. iya. Subhanallah ya. Ini menjadi suatu renungan kita dan juga teman-teman yang lain juga yang menyaksikan ataupun yang menonton video ini nih. Yang bahwasanya kita masih bersyukur bisa hidup enak, bisa tidur dengan tenang. Tetapi di sini tidak kita sadari di bahwasannya sebenarnya di bawah kita masih ada yang hidup seperti ini. Di. Contohnya kayak Mbak Hana Iya. sama Fitri itu kasihan masih kecil sudah merasakan apa yang dewa. Coba mungkin kamu bisa tanya-tanya di sama adiknya gitu, pernah tadi ibunya kan pernah ngomong juga katanya ya pernah nemuin apa sosok gitu ya atau sering bermain gitu. Pernah main-main di sini? Pernah Oh pernah. sama siapa di sini? Sama siapa mas? Oh Dikira mungkin dikira bapaknya dikira Mbak. Kira Oh sosok itu bapaknya sama Mungkin dia. iya. Jadi penglihatannya DVD itu kayak bapaknya. Kira tadi bilang bapak. Bapaknya Iya. DVD ya nggak medoin sih di sebenarnya gini Din, namanya anak kecil gini kan nggak ngerti dan nggak tahu di iya. mungkin bahwasannya menganggap sosok itu adalah bapaknya atau manusia di. Tapi nggak jahat Mas. Ibaratnya Nggak mengganggu atau nakut-nakutin gitu Mbak. Selama ini kalau ngajak dia mah nggak pernah nakut-nakutin, apalagi jahat, iseng itu nggak pernah. selama 4 bulan itu. Iya nggak pernah. Yang kekhawatiran saya kan takutnya dong jahat sama anaknya ataupun bahaya. Alhamdulillah nggak jahat sih. Kalau kayak gitu sih nggak masalah ya Wak. Yang kekhawatiran saya itu kayak Iya mungkin soalnya pas baru menghuni di sini mungkin dia udah tahu gitu tentang latar belakang saya gitu, makanya nggak pernah jalan sama anak saya. ya. Jadi makan apa itu? Makan apa itu Yubi? Itunya malam juga ya. Malam. Nemenin ibunya ya. Iya, kalau ibunya belum selesai ngelakuin pekerjaannya belum tidur. belum tidur. Berarti makan ikan kesehariannya ya. Iya, seharinya makan ikan kalau nggak tani Itu 1 bulannya berapa? 500.000.
Ya nggak apa-apa, nanti kumpulin aja. Ini ibaratnya di sini bahana ya selalu berdoa aja ya. Iya, di sini juga sambil mendekatkan diri kepada yang kuasa. Iya, semoga di balik semua ini ada suatu hikmah ya Mbak. Mudah-mudahan dengan apa yang Mbak Hana lakukan mendekatkan diri kepada Allah, semoga diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang dirasakan Mbak Hana sekarang kebalikannya ntar gitu, menjadi suatu keberkahan buat Mbak Hana dan DPG ini. Mas, Dan saya pun di sini merasa sedih juga Mbak, melihat cerita dari Mbak Hana ataupun melihat kondisi Mbak Hana seperti ini. Ada yang lebih di bawahnya kita Bentar, Di. gitu. Ini sepertinya ada yang mau datang juga, Di. Seperti ada suatu energi yang sangat negatif sekali, Di, di sini. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, ya. Bentar, Di. Ini siapa, Di? Dia kayak melihat bapak-bapak. Iya. Tetapi ya, kita harus menggali suatu informasi daripada sosok ini juga. Iya betul. Takutnya juga jahat juga Wak. Jadi kita harus mencari tahu tentang sosok ini yang ada di sini. Betul. Assalamualaikum, assalamualaikum. Siapa engkau, wahai makhluk? Adakah keterkaitan Anda dengan sosok perempuan yang tinggal hidup di tempat ini? Oh, begini saja, Di. Kita akan coba menggali suatu informasi, Di. Iya betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Kang Farhan, dan yang ada di badan Anda adalah Ki Andi. Apa tujuanmu datang ke sini anak muda? Jadi kenapa saya bisa berada di tempat ini, tentunya berdasarkan suatu laporan dari warga yang meminta saya untuk mendatangi suatu tempat ini. Kalau seperti itu, kau tepat pada tujuanmu datang ke sini. Memang benar, perempuan itu ataupun anak dari perempuan itu telah tinggal di sini sudah lama. Karena saya sering mengajak main anak dari ibu itu. Oh, jadi benar apa yang dikatakan oleh si ibunya, kalau ada sosok yang sering mengajak main daripada anaknya. Nah, itu adalah Anda. Benar sekali. Tapi di sini saya tidak mengganggu ataupun anak dari ibu. Syukurlah kalau seperti itu. Cuman di sini saya menemani anak kecil itu. Lantas begini, ada sesuatu hal yang ingin saya tanyakan di sini. Adakah sosok yang mencoba untuk menyakiti ataupun mengganggu daripada anak ini ataupun si ibunya? Ada salah satu bangsa kami juga yang mencoba mau menyakiti perempuan itu ataupun anak itu. Tapi saya menghalang-halanginya untuk tidak menyakiti perempuan itu. Mohon maaf, sebelumnya kalau boleh kami tahu, itu di sebelah mana? Apakah Anda bisa menunjukkannya? Di sebelah sana. Oh, jadi sosok itu sering mengganggu. Benar, dia sering mau mengganggu bangsa manusia itu.
tapi saya sering menghalanginya. Kamu sosok yang baik ya. Kenapa saya di sini menemani anak itu? Karena saya merasakan kondisi dari perempuan itu ataupun anak itu. Tidak ada bangsa manusia yang mencoba untuk memberinya ataupun mengasihinya. Jadi kamu kasihan gitu ya pada intinya ya. Nah, Jadi engkau melindungi dan menjaga daripada anak dan ibunya. benar. Baik, terima kasih banyak ya. Sebelumnya Anda sudah memberikan suatu informasi kepada kami. Akan tetapi saya di sini akan mencoba cari tahu siapa sosok yang mencoba untuk mengganggu daripada ibu dan anak ini. Baik. Ya sudah. Bisa menunjukkan saja yang Baik. coba-coba mengganggu perempuan itu Baik, di sebelah sana. saya akan coba cari tahu. Baik. Anda kembali lagi ya. Ya sudah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu Akbar. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi gini Di, ada salah satu sosok juga yang sebenarnya sosok ini baik Di. Oh, yang Jadi, tadi. iya, jadi sosok itu baik. Dia menjaga ibu dan anak ini di tempat ini Di. Bahkan dia itu mengajak main, berarti benar ya, mengajak main. Katakan ya. Iya betul. Padahal Jadi kan bangsa jin kan sukanya jahat jahil ya. tapi dia tidak tadi. Alhamdulillah sosok itu justru malah menjaga dan mengajak main anaknya ini. Karena Oh, begitu ya, Pak. dia coba juga untuk melindungi Di, dari hal gangguan dari makhluk gaib yang lainnya berarti, yang gitu. mau mencoba mau menyakiti. Bahkan ada sesuatu hal yang tadi kita atau saya di sini ketahuin, dia juga kasihan melihat kondisi daripada mbaknya karena hidup di hutan atau di perkarangan seperti ini gitu. Jin aja juga kayak gitu ya, Pak. Nah itu Padahal yang kita alami jin itu kan apa namanya? Sering mengganggu lah ya. iya betul. Subhanallah, berarti ini luar biasa banget ya. Tapi ya kasihan juga dia dengan suatu kehidupannya yang hidup tinggal. Saya nggak tega lihat anaknya. Iya, karena kan kamu tahu sendiri di cuaca apalagi di musim hujan. Nih mohon maaf Mbak, kalau musim hujan nggak kehujanan gitu, apa Kalau musim hujan yang mereka kena empiasan gitu. sedikit, ya ditutup pakai kain kayak gitu. Kedinginan. Anaknya kasihan maksudnya ya. Kayak gini kalau berotnya ya. Anaknya kasihan juga ya. Ya orang mau habis gimana lagi Mas? Iya, saya tahu itulah semua apa perasaan Mbak Hana gitu. Yang sabar ya, Fikri ya. Iya Mas. Yang sabar ya. Ya sudah Di, kita atau saya sendiri penasaran Di sebenarnya dengan salah satu sosok yang katanya sering mengganggu, coba mengganggu ibunya nih. Kasihan Di kalau kita tidak tuntasi. Oh, iya. Khawatir nanti takutnya malah mengganggu gitu loh, bikin tidak nyaman Di. Betul. Tetap kita harus cari tahu sosok yang mau mengganggu Mbak. Betul. Mbak Hana sama anaknya gitu. Walaupun sudah ada yang menghalangi sosok tadi ya yang baik, tapi kita tetap harus apa namanya mencari tahu. Betul. Ya sudah Di. Tadi menunjuk di mana, Pak? Tadi nunjukkan di mana sosok? Dia menunjukkan di arah sebelah sana Di. Kasihan loh kalau sampai kita Saya mau mencoba mencari tahu dulu Ya Mas. di sekitaran sini yang berkenaan. Iya. sesudah. Ayo. Tadi dia ngomongnya itu sebelah sini Di. Kita coba cari tahu.
Akbar, Allah. Tarik saja nih. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini yang dimaksud, Pak. Mungkin ini nih. Begini saja nih. Kita akan tarik dia dan mencoba untuk menggali suatu informasi daripada sosok ini. Iya, betul. Assalamualaikum. Assalamualaikum, wahai makhluk. Siapa engkau? Apakah engkau yang mencoba untuk mengganggu daripada ibu dan anak yang tinggal hidup sendirian di tempat ini? Oh, itu jadi kamu. Baiklah. Betul juga. Begini saja, saya ingin mendapatkan suatu keterangan secara langsung dari Anda. Tolong, engkau masuki raga daripada salah satu daripada kami di sini. Oh, baik. Gini saja, Dik. Saya tarik saja dia. Betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kenapa kau ikut campur dalam urusanku di sini? Masukkan Bentar, kamu sabar dulu. anak ini. Kamu sabar dulu, yang tenang, yang aso. Kamu nggak boleh. Kenapa engkau menyerang saya? Perkenalkan, saya Farhan. Dan Anda siapa? Saya bertempat di sini sudah lama. Kenapa? Lantas, ada sesuatu hal yang ingin saya tanyakan di sini. Apakah Anda yang mengganggu daripada ibu dan anak itu yang tinggal di sini? Sekali. Lantas tujuanmu apa mengganggu dia? Untuk mengganggu ataupun merasuk jiwa dari raga mbak itu ataupun anaknya. Lantas kenapa engkau mencoba menghasut dan mencoba untuk mengganggu daripada keluarga ataupun ibu ini? Untuk apa? Saya mencoba menghasut ibunya ataupun pikirannya untuk membunuh anak dari ibunya sendiri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Oh, jadi engkau pengen mengganggu ibu itu dengan cara menghasut suatu pikirannya agar ibu itu membunuh daripada anaknya. Benar. Tapi di sini Oh, saya nggak sekali beres. gagal, ada yang suatu bangsa kami juga yang menghalanginya. Kau mau ikut campur dalam ini? Ya, jelas saya akan ikut campur dan bahkan memindahkan Anda dari tempat ini. Tanggung akibatnya. Astagfirullahaladzim. Campur dalam urusanku di sini. Saya tetap akan mengasuh pikiran dari ibu itu untuk membunuh anak Tidak. sendiri. Tidak akan saya biarkan itu terjadi. Engkau akan saya pindahkan dan juga engkau akan saya lebur. Silakan saja kalau kau bisa menghadapi bang. Baiklah, Hatiku. jikalau engkau menginginkan suatu itu terjadi. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka aja nur. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik. Gimana, Mbak? Jadi begini, Ndi. Jadi ternyata sosok itu adalah salah satu sosok yang menginginkan atau mencoba mengusik dan bahkan mengganggu suatu pikiran daripada Bu Hana dengan cara mengganggu suatu pikirannya agar Bu Hana membunuh daripada anaknya sendiri. Innalillahi. Tapi udah di ini leburkan, Pak. Iya, saya leburkan dia. Khawatir nanti takutnya ya. Dia terus menerus mengganggu dan bahkan mencuci suatu otak pikiran Betul. daripada Bu Hana. Betul. Berarti benar apa kata sosok tadi ya, Pak? Iya, ya sudah. Alhamdulillah tadi kita dapat menyelesaikan. Ya sudah, yuk kita samperin lagi. Kita ke sana lagi. Iya. Bapak mas. Oh, mati ya? Iya lilinnya mati. Oh, berarti harus pakai lilin. Iya orang nggak ada listrik sih mas. Setiap harinya pakai lilin ya gitu ya? Tiap harinya pakai lilin. Loh, kalau lilinnya habis? Yang paling dikasih sama yang punya ini. Oh, nggak dikasih penerangan ya?
Kalau ke sini berarti bawa lilin, bawa makanan gitu ya? Iya, Oh. kalau lilinnya habis minta gitu, bilang. Iya, iya. Sih dikasih sama dia. Adanya belum ngantuk, Dek. Lagi Belum. makan sama makan itu. Sini Mbak coba tekan tuh. Ini coba tekan. Kita bahannya gitu kan ya. Masih Tunggu. Saya udah bilang, Kak. jadi benar apa kata tadi kita Mbak mengenai sosok tadi ya Mbak? Apa diperjelas atau enggak Mbak? Ya diperjelas saja. Jadi, Mbak, memang pernah punya berpikiran ingin menyakiti bahkan ingin mencelakai daripada anaknya, Mbak? Pernah Mas, soalnya saya kesel sama kehidupan saya sendiri. Orang nggak ada yang peduli sama saya dan anak saya. Ya, tapi harus tetap istighfar. istighfar, Mbak. Apa yang Mbak lakukan itu sangat dilarang, Mbak, di agama kita. Apalagi Mbaknya agama Islam. Ya Mas. Islam. Diperbanyak ibadah. Nah, kayak gitu. Iya Mas. Karena itu tadi kan mungkin hasutan dari sosok Wak. Jadi seperti itu pikirannya Mbaknya itu dihasut oleh sosok yang tadi kita temui Wak. Iya, adanya juga belum tidur ini. Masih ini nemenin ibunya. Saya juga di sini dingin, apalagi Mbak Hana ya, Iya, yang Mas. tempatnya ini ya Mbak. Tidur paling satu selimut berdua. Takutnya maksudnya ada ular loh ataupun apa loh gitu. Jadi yang sabar ya Teh. Mungkin di balik semua ini ntar ada suatu hikmah. Di balik semuanya. Amin ya Mbak. Kami juga akan selalu mendoakan juga di sini. Dan insya Allah mudah-mudahan jikalau kami diberikan suatu rezeki, insya Allah kita akan membantu Mbaknya dan juga Niat Dek saya Fitri. ya Pak. Ya, Niat saya. dan juga mudah-mudahan juga ada teman-teman kita ataupun sahabat-sahabat kita yang jauh yang menyaksikan suatu video ini juga bisa dapat membantu meringankan suatu beban apa yang Mbak sedang alami. Betul. Mungkin di balik ini ntar ada suatu hikmah buat bahasa Iya Mas. jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa, Mbak. Bapak tenang dong. Iya, Dek. Cucuku, perkenalkan namaku Arifin Said Ismail. Ketahuilah bahwa hidup bukan hanya tentang kita, tapi juga tentang mereka yang sedang berjuang dalam sunyi. Ada seorang ibu bersama anaknya, tinggal jauh di hutan. Hidupnya sederhana, namun penuh kekurangan.
Ibu itu mungkin tak meminta, tapi dia diam hatinya menangis. Ia berjuang dengan segala daya demi anak yang dicintainya. Maka siapakah kita bila menutup mata dan telinga seakan tak peduli pada saudaranya sendiri? Ingatlah, tangan yang memberi tidak akan pernah rugi. Sedekah yang ikhlas akan kembali berlipat ganda menolong mereka yang lemah. Sama halnya kita sedang menolong diri sendiri dari kerasnya kehidupan. Maka marilah kita bantu dengan rezeki, doa, dan tenaga agar ibu ini tidak merasa sendiri, agar anaknya bisa tersenyum menatap masa depan, karena di setiap kebaikan ada berkah yang Allah lipatkan. Barang siapa yang meringankan suatu kesulitan saudaranya di dunia, Allah akan meringankan kesulitannya di akhirat kelak. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada orang-orang yang baik yang Engkau hadirkan di sekitar kami. Lapangkanlah rezekinya, sehatkanlah jasad dan batinnya, serta mudahkanlah segala urusannya. Jauhkanlah mereka dari keburukan, dari iri dengki manusia, dan dari tipu daya setan. Jadikanlah setiap kebaikan mereka sebagai cahaya yang menerangi hidupnya di dunia dan di akhirat. Ya Allah, balaslah segala kebaikan mereka dengan pahala yang berlipat ganda, dan tepatkanlah mereka di surga-Mu yang penuh nikmat ini, ya Allah. Ya sudah, cucuku, mudah-mudahan ada suatu pertolongan Allah yang dapat membantu kalian berdua, cucuku. Mungkin Eyang hanya bisa memberikan suatu wejangan kepada kalian berdua. Eyang pamit dulu, cucuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya. Iya, Mbak. Yang mana beliau itu berpesan kepada kami untuk membantu mbaknya. Insya Allah mudah-mudahan kami dan juga Ki Andi dan juga berserta teman-teman yang lainnya, mudah-mudahan ada yang terketuk hatinya, dan insya Allah kita akan mencoba untuk membantu mbak dan juga anak mbaknya. Doain aja kami di sini ya Mas, semoga kami sehat selalu, panjang umur. Amin. Makasih Mbak atas doanya, dan juga terima kasih juga ini Mbak sudah mau kita ajak ngobrol dan kita mencari suatu pengetahuan tentang apa yang sudah Mbak alamin. Mudah-mudahan dengan cerita ataupun apa yang Mbak sudah berikan kepada kami, mudah-mudahan ini dapat bisa bermanfaat dan juga dapat bisa menambah suatu pembelajaran kita selama hidup, dan juga mudah-mudahan juga ini
adalah sebagai bentuk dimana pelajaran juga untuk teman-teman yang menyaksikan ataupun yang menonton suatu video ini. Karena yang namanya hidup, bahwasanya kita selalu banyak-banyak bersyukur ya dia, karena ternyata ada orang yang jauh lebih membutuhkan, dan juga ada orang ternyata yang nasibnya justru malah kurang bagus gitu dia. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita akan berusaha untuk membantu mbaknya. Ya sudah, kalau begitu kita dan juga Ki Andi mungkin ya bakal pamit dulu mbak ya. Insya Allah nanti kita akan coba pikirkan dan kita akan mencari solusi jalan terbaiknya buat mbaknya. Ya sebisa mungkin ya Pak, membantu Mbak Hana sama Dek Fikri, ya sudah Dik, kita berpamitan dulu Dik. saya pamit dulu, Om pamit ya. Oke, pamit. Pinter. Ya sudah Dek Fikri, Om pamit dulu ya. Pamit Om. Iya pinter ya. Ya sudah Mbak, aku Ya, tak terima pamit kasih ya, dulu. Mas. Iya. Mbak pamit Ya. dulu. Ya sudah Di, ayo. Di, ternyata sedih juga ya dia kalau misalkan harus mendengar suatu cerita ataupun suatu hal yang terjadi di kehidupannya dia. Saya Tetapi sampai kayak mau menangis Pak, betul, melihat anaknya gitu loh. Wong saya juga kedinginan, apalagi anaknya gitu loh. iya Di, kita harus banyak-banyak bersyukur ya dia, Iya. karena di bawah kita masih ada ya, hidupnya itu kurang beruntung lah. Betul. Ya sudah teman-teman, saya minta dan saya harap juga buat teman-teman juga bisa dapat membantu kita di sini untuk meringankan suatu beban daripada mbaknya. Dan juga mendoakan kami supaya kita bisa membantu gitu. Oke, insya Allah mudah-mudahan ya. Ya sudah dia, kita mungkin akan Berpikir ataupun gimana solusi. mencari suatu solusinya dia. Ya sudah, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir. Mohon maaf apabila ada tutur kata bahasa yang kurang baik dalam segi penyampaian. Dan mungkin untuk video ataupun kesempatan malam kali ini kita segini dulu. Saya Kang Farhan dan juga Ki Andi pamit undur diri dulu, dan saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.